Hello guys, apakah bisnismu sedang mengalami penurunan penjualan? Untuk para pengusaha dan pedagang, momen ketika dagangan sepi menjadi tantangan yang signifikan. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk segera keluar dari situasi sulit. Sepinya usaha yang menjadi tumpuan hidup dan keluarga pasti bikin hati sedih dan ketar-ketir. Mau sampai kapan usaha sepi seperti ini? Pendapatan yang diperoleh tidak seberapa, bahkan boleh jadi kalah dari biaya operasional. Jangankan bila ini usaha pertamamu, orang yang sudah berpengalaman pun tetap bisa berhadapan dengan kenyataan usaha nggak berjalan sesuai rencana. Apa yang harus kamu lakukan dalam situasi seperti ini? Sebelum buru-buru memutuskan tutup, pahami hal yang perlu dilakukan saat usahamu sepi. 1. Tidak menambah stok dagangan dulu. Optimis boleh, tetapi jangan menutup mata terhadap stok dagangan di ruang penyimpanan yang masih menumpuk. Daripada berpikir untuk menambah stok, lebih baik fokus mencari cara buat menghabiskan stok lama dulu. Apalagi kalau produkmu cepat rusak seperti makanan. Hindari kerugian besar jika produk tetap tidak terjual sampai batas maksimal penyimpanannya. Juga lihat kembali kesepakatan dengan produsen. Bagus bila barang yang tak laku tinggal dikembalikan tanpa perlu menanggung kerugian apapun. Apabila mereka menuntut pembayaran penuh, kerugian menjadi tidak terhitung. Kalau untung belum didapat, minimal jangan rugi besar-besaran. Kerugian dalam jumlah besar merupakan penyebab utama usaha gulung tikar. 2. Evaluasi harga, kualitas produk, dan layanan. Harga dan kualitas produk berpengaruh sekali terhadap penjualan. Konsumen selalu menginginkan harga yang terjangkau serta kualitas produk yang baik. Kalaupun harganya tidak bisa ditekan lagi, pastikan secara kualitas memang sepadan. Hindari membuat pembeli kecewa, karena beritanya dapat cepat menyebar ke banyak orang, sehingga mereka tidak berminat membeli produk yang dijual. 3. Analisis kompetitor. Jika terjadi penurunan penjualan, perhatikan apa yang pesaing lakukan dan apa yang membuat mereka tetap eksis dan sukses. Evaluasi apakah produk atau layanan mereka lebih baik, atau apakah mereka menawarkan harga yang lebih kompetitif. Selain persoalan harga dan kualitas, meninjau persaingan dalam usaha sejenis juga wajib dilakukan. Kian ketatnya persaingan, kian sulit buat kita mendapatkan cuan. 4. Menggencarkan promosi. Promosi sangat utama untuk memperkenalkan produk usaha kita, lebih-lebih saat kita baru memulainya. Lakukan segala cara untuk membuat usaha kian akrab di benak masyarakat. Gunakan media sosial sebagai tempat promosi yang menjangkau begitu banyak orang. Berikan diskon yang masuk akal agar orang lebih tertarik. Jelaskan keunggulan produk yang kita jual serta pastikan itu bukan isapan jempol belaka. Bila kita dapat mempromosikan melalui Telegram misalnya, mengapa tidak? Jumlah pengikut mereka yang besar serta kemampuannya ketika mengiklankan akan membuat usaha lekas berkembang. Jangan capek buat promosi bahkan ketika usaha sedang berjalan baik. 5. Ubah strategi marketing. Lakukan analisis menyeluruh terhadap saluran marketing yang telah kita terapkan dan tinjau apakah semuanya masih efektif. Lakukan perubahan strategi, terapkan retargeting dan dorong penjualan. Penting untuk melakukan analisa secara teratur, bukan hanya ketika terjadi penurunan penjualan. Coba sesuatu yang baru dengan menjelajahi platform pemasaran yang belum pernah dicoba. Misalnya, buat konten yang lebih menarik, informatif, dan interaktif. Eksperimen dengan format konten baru seperti video, infografis, atau bahkan podcast. Jangan ragu untuk menjajaki kolaborasi atau kemitraan dengan bisnis atau influencer terkait. 6. Berinovasi dengan segala aspek pelayanan. Mengikuti tren itu perlu.
Amati yang pelanggan sukai dan apa yang bisa Anda lakukan untuk memenuhi keinginan mereka. Langkah ini menjaga usaha kita selalu bergerak dinamis karena menjawab kebutuhan pasar. Maka mengikuti perkembangan teknologi jadi satu kewajiban pelaku usaha masa kini. 7. Ubah target pasar atau produk yang dijual. Salah membidik calon konsumen juga bisa menjadi penyebab sepinya usaha. Contohnya, membuka tempat nongkrong dengan menu-menu mahal di pinggiran kota tanpa mengecilkan daya beli masyarakatnya kurang tepat untuk menjadikan target pasar. Usaha bakal lebih cepat maju apabila membidik pasar para eksekutif muda atau bahkan target pasar yang diubah melalui produk yang ditawarkan. Sesuaikan dagangan dengan kebutuhan serta minat orang di sekitarmu. 8. Pindah lokasi. Faktor lokasi usaha juga nggak bisa diabaikan bila kita membuka gerai. Terkadang membuka usaha di tempat yang masih sepi mampu menjadikan kita sebagai seorang pelopor. Setelah beberapa waktu usaha kita dapat begitu menguasai daerah tersebut. Akan tetapi setelah evaluasi apakah orang-orang di situ membutuhkan produk kita atau tidak? Kalau tidak, sampai kapan usahamu tetap kurang diminati? Maka dari itu mencari lokasi usaha tidak bisa sembarangan. Sebelum menyewa tempat atau membangunnya sendiri, survei dulu kebutuhan dan kesukaan orang-orang di sekitarnya. Lokasi yang tepat bisa membuat orang yang tidak berniat membeli pun akhirnya mampir dan pulang membawa beberapa produk yang dijual. Membeli atau menyewa tempat di lokasi yang strategis memang mahal, tetapi hasilnya sepadan. 9. Bertahan sampai batas waktu tertentu. Sampai kapan kita perlu bertahan menghadapinya sepi usaha? Tentu nggak bisa begini terus kan? Lamanya waktu untuk bertahan tergantung dari ketersediaan modal. Namun sebanyak-banyaknya simpanan buat mengantisipasi situasi seperti ini, sebaiknya kita nggak terus-menerus membakar uang. Tetapkan batas waktu bertahan sesuai kemampuan menanggung biaya operasional. Jangan menunggu uang habis seluruhnya, karena kita masih memerlukannya buat membangun usaha baru, bahkan sekedar bertahan hidup. Jangan gengsi menutup usahamu bila memang sudah berusaha maksimal dan pasar tidak merespon dengan baik. Guys, apapun jenis bisnis yang kamu alami sebelum memutuskan tutup, pastikan 9 hal di atas yang perlu dilakukan saat usahamu sepi tadi telah kamu terapkan. Bisnis memang tidak selalu tumbuh sesuai harapan. Kita harus punya kepekaan untuk memprediksi usaha itu masih dapat tumbuh sedikit demi sedikit atau sebaiknya dihentikan saja. Selama kita tidak merasa khawatir, segala tekanan akan terasa ringan. Hidup selalu ada kebahagiaan yang tiba-tiba datang, juga ada bencana yang tiba-tiba menghantam. Ketika tekanan mental kita melebihi kapasitas beban tertentu, akan tampak emosi ekstrim yang membawa konsekuensi yang tidak bisa dibayangkan. Itu sebabnya sebelum kita terpuruk lebih dalam, kita harus lebih tenang dalam mengambil keputusan bijak dan terbaik. Jika orang dapat membawa diri sendiri pada tahap yang tepat untuk menemukan jalan keluar, maka tekanan yang datang menimpa tidak akan membuat dia patah semangat. Keuletan sangat diperlukan pada saat menghadapi berbagai rintangan hidup. Jangan sampai terseret dan tenggelam ke dalam pusaran masalah. Selamat berjuang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video. Salam sukses selalu.